Halo, ketemu lagi dalam mata kuliah ekonomi dan bisnis digital. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang startup digital. Kenapa saya bilang sedikit? Karena nanti yang selanjutnya teman-teman harus baca referensi yang lain sendiri ya. Oke, kita mulai. Nah, kalau kita bicara startup ini teman-teman pasti tahu nih kayak yang di drama Korea startup itu yang ada Han Ji Pyong, Seo dan lain-lain pasti pernah dengar kan setidaknya apa sih kira-kira gitu. Kenapa kok di drakor itu judulnya startup gitu? Ada apa sebenarnya? Baik, jadi kalau kita lihat di dramanya itu kan isinya anak-anak muda yang memulai perusahaan baru gitu ya. Jadi ini memang sesuai sekali dengan pengertian startup itu sendiri yang bersumber dari Blumenthal dari majalah Forbes tahun 2013 yang dia berpendapat bahwa ternyata perusahaan startup itu adalah perusahaan yang bekerja untuk memecahkan solusi yang tidak jelas dan kesuksesan yang tidak dijamin. Oke, sampai di situ sudah ada gambaran ya tentang startup. Ada yang bilang juga ini Robert Meh tahun 2013 dia bilang bahwa sebenarnya startup itu adalah usaha bisnis baru yang bertujuan untuk mengembangkan model bisnis yang layak untuk memenuhi kebutuhan pasar kayak gitu ya. Nah, di mana sebenarnya perusahaan startup itu mempunyai karakteristik-karakteristik teman-teman dan ini hanya salah 6 aja ya. Maksudnya masih ada banyak karakteristik dan tidak harus dia itu memenuhi semua karakteristik ini. Ini hanyalah kayak khasnya itu apa sih pada perusahaan startup gitu. Kita bisa lihat di slide ini yang pertama. Biasanya perusahaan ini punya pendapatan itu masih kurang dari 100.000 dolar per tahunnya gitu. Kemudian yang kedua, biasanya perusahaan itu masih berumur kurang dari 3 tahun gitu. Jadi kalau udah lebih dari 3 tahun berarti dia mungkin sudah mulai berkembang gitu. Untuk karakteristik yang ketiga, biasanya jumlah pegawai itu masih kurang dari 20 orang. Yang keempat, perusahaan masih dalam tahap berkembang. Kemudian umumnya perusahaan beroperasi pakai website, teman-teman kayak gitu. Jadi dia itu sangat memanfaatkan teknologi. Yang keenam, biasanya perusahaan beroperasi di bidang teknologi. Tapi ini hanya ciri aja ya. Kadang-kala juga ada yang tidak di bidang teknologi kayak gitu. Kalau menurut teman-teman, kira-kira apa perusahaan startup yang pernah ada di Indonesia? Banyak sekali teman-teman, ada ribuan. Salah satunya yang sering kita gunakan itu adalah Gojek, kayak gitu. Nah ini, ternyata menurut penelitian ini ya, dari data dari MIKTI sama Bikraf, itu ternyata ada 1.807 lebih startup di Indonesia dan nanti diprediksi akan naik 6,5% antara tahun 2020 dan sampai 2021. Nah, ini contoh beberapa perusahaan startup ya yang tersebar di wilayah Indonesia. Ini hanya beberapa aja karena banyak sekali Bu Asa hanya ngambil sampel dari beberapa perusahaan. Kita bisa lihat nih tentang Bareksa. Bareksa ini berdiri tahun 2013, dia di bidang fintech gitu. Kalau teman-teman biasanya suka berinvestasi digital gitu tentang reksadana mungkin bisa download si Bareksa ini. Tapi ini nggak promosi ya, ini cuma bilang aja gitu. Yang kedua adalah Berry Benka. Ini pasti yang sering belanja udah sering dengar tentang Berry Benka. Dia adalah e-commerce gitu ya, yang jual ada tas, baju, gitu macam-macam. Dia berdiri tahun 2013. Yang selanjutnya adalah Mami Kos. Ini sangat bermanfaat buat teman-teman yang nantinya nyari kos di kota tetangga gitu ya, gitu. Dia asalnya dari Jogja gitu. Tahun berdirinya tahun 2015. Ini sangat bantu anak kos yang biasanya bingung mau kos di mana, kemudian di kota mana gitu. Misalnya nggak ada kenalan. Ini sangat membantu. Sekali lagi bukan promosi ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah Agate. Agate ini asalnya dari Bandung ya teman-teman. Dia adalah perusahaan yang bergerak di bidang game yang ternyata berdirinya tahun 2009 nih, lebih lebih lama ya dari Bareksa gitu. Nah, ini teman-teman, kita lihat hasil sensus penduduk. Seperti yang kita pelajari di pertemuan pertama dan juga ini tadi perusahaan startup, kita bisa melihat kaitannya bahwa memang karena ada perkembangan teknologi itu, maka ternyata bisnis startup ataupun perusahaan startup itu semakin berkembang, teman-teman. Dan bahkan itu ribuan di Indonesia. Kenapa? Karena berdasarkan hasil sensus penduduk, ternyata Indonesia ini punya bonus demografi yang ternyata usia produktifnya itu 70,72%, teman-teman. Ini juga enggak semua negara punya bonus demografi dan harapannya sebenarnya dari bonus demografi ini kita bisa lebih berkembang lagi di bidang bisnis digital ataupun digital startup. Karena apa? Nanti harapannya ketika semakin banyak perusahaan startup dan harapannya berhasil ya. Apakah ada yang nggak berhasil, Bu? Banyak yang berhasil, juga banyak. Kita lihat ada Tokopedia, Bukalapak. Dulu mereka adalah perusahaan startup dan sekarang berapa omsetnya Tokopedia, Gojek. Kita lihat seperti itu berasal dari anak muda usia produktif yang dimana ternyata bisa menghasilkan profit yang sangat banyak dan juga itu otomatis berpengaruh untuk pendapatan negara dan juga nantinya akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Bu Asa nggak hanya bilang Indonesia ya, apalagi Indonesia yang punya bonus demografi, harapannya juga ini nanti penganggurannya berkurang teman-teman. Karena apa? Dengan adanya kemudahan sekarang ini kan kreativitas kita itu tersalurkannya itu lebih gampang kayak gitu ya teman-teman. Nanti tentang startup gitu, mungkin teman-teman juga bisa membaca dari referensi lain atau mungkin bisa nonton drakornya ya. Jadi lebih paham gimana sih ini startup itu gimana sih perusahaannya. Dan biasanya teman-teman di perusahaan startup itu ada yang namanya inkubator ataupun akselerator, di mana dia itu yang membantu perusahaan-perusahaan startup untuk memulai bisnisnya gitu. Kayak digembleng, di mentor. Kalau teman-teman dia di drakornya startup itu ada yang namanya sandbox. Nah, itu salah satunya dia apa namanya? Contoh dari inkubator ataupun akselerator gitu ya, teman-teman. Kemudian apa sih Bu bedanya inkubator sama akselerator gitu? Kalau inkubator itu biasanya dia jangka waktunya tuh sampai 6 bulan. Berarti kalau 6 bulan biasanya ini sandbox yang ada di drakor kuliah itu bisa disebut sebagai inkubator. Tapi kalau akselerator nih biasanya dia itu bantunya cuma sampai 3 bulan aja. Tapi bukan karena dia nggak mau bantu, tapi dia merasa bahwa perusahaan startup itu sudah bisa go gitu. Jadi cukup 3 bulan. Oke, cukup sekian tentang startup. Teman-teman bisa membaca referensi lain, dilihat di internet ataupun buku yang lain. Yang jelas, pokoknya tentang startup ini sangat menarik, teman-teman. Oke, see you di submateri yang selanjutnya.